Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Di sini saya Ibu Iramaya Oktaviani. Kalian boleh memanggil saya dengan nama Ibu Ira. Di sini saya sebagai guru SMA di SMA Muhammadiyah 3 Jember, yaitu sebagai guru biologi. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada kalian di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Semoga kita bisa belajar bersama-sama di sini dan kalian bisa menggapai cita-cita kalian ke depannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Sebelumnya, apa pentingnya belajar pendidikan karakter? Menurut kalian apa? Kemudian yang kedua yaitu kenapa sih setiap orang harus punya pendidikan karakter? Nah, saya kasih contoh satu kejadian yang sering kita alami di lingkungan rumah kalian sendiri dulu ya. Oke, berhubung saya guru biologi di sini, saya akan memberikan satu contoh ya tentang lingkungan di dalam rumah kalian bertetangga. Saya berikan contoh. Ada seorang tetangga kalian itu malam-malam membunyikan suara musik yang cukup keras sekali, ya, cukup keras sekali. Kemudian kalian menegur, cepat-cepat kalian menegur, gedor-gedor pintunya dengan tidak sabar. Woi, assalamualaikum. Di situ kan kalian tidak menunjukkan kesopanan kalian gitu. Salah nggak sikap seperti itu? Salah nggak menegur tetangga seperti itu? Pasti nantinya tetangga itu akan merasa, kok saya ditegur ya? Teguran saya kok seperti ini? Kamu menegur saya seperti ini. Jadi tetangga itu akan emosi. Emosi kepada kalian. Meskipun kalian emosi kepada si tetangga itu akan balik emosi kepada kalian dan akhirnya terjadilah yang namanya pertengkaran. Nah, kita tidak menginginkan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 Jember itu memiliki sifat yang seperti itu. Gitu. Oke. Pendidikan karakter, kita bicara dari tadi tentang pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Dan untuk apa pendidikan karakter itu kita pelajari? Yang pertama adalah pendidikan karakter penting sekali untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di negara kita, khususnya di tengah-tengah masyarakat kita. Krisis moral atau krisis pendidikan karakter itu contohnya apa saja sih, Bu? Jadi perlu kalian ketahui contoh dari krisis dari minimnya pendidikan karakter di negara kita sering melihat yang namanya tawuran antar pelajar, kemudian pergaulan bebas, kemudian pencurian yang dilakukan oleh remaja, bullying, kemudian kebiasaan mencontek. Kebiasaan mencontek yang menurut kalian biasa dilakukan itu sama dengan mirisnya ya. Contoh dari mirisnya pendidikan karakter di negara kita gitu. Jadi kalian pasti tahu banyak sekali apa sih krisis-krisis hasil-hasil krisis yang terjadi bahwa pendidikan karakter itu kurang atau minim di negara kita. Itu banyak sekali contohnya yang bisa kalian contohkan sendiri, yang sering kalian lihat di masyarakat. Oke. Pendidikan karakter ini memiliki arti. Jadi saya tidak bicara tentang pendidikan karakter menurut saya. Jadi pendidikan karakter ini ya, kita itu harus memanusiakan manusia. Itu namanya teori humanistik. Nah, teori-teori yang lain yang mencakup tentang pendidikan karakter itu sering disinggung oleh para ilmuwan atau para ahli. Kita lihat sendiri yaitu menurut Likuna yang mengartikan bahwa
pendidikan karakter sebagai usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa, tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat dapat dikemukakan di sini bahwa definisi pendidikan karakter yaitu pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai etika yang inti. Jadi, menurut teorinya Likuna ini, pendidikan karakter itu adalah suatu usaha ya untuk membantu seseorang gitu. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan karakter ini menurut Suyanto tahun 2009 beliau menegaskan bahwa pendidikan karakter ini adalah ciri khas setiap makhluk hidup atau ciri khas setiap individu, yaitu kita menyebutnya adalah manusia ya, yaitu bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan maupun negara serta agama. Itu menurut Suyanto. Kemudian pendidikan karakter menurut Kertajaya tidak jauh beda dengan pendidikan yang dikatakan Suyanto. Namun ciri khas tersebut adalah pendidikan individu itu ada mencakup seperti halnya mesin. Jadi mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, kemudian merespon sesuatu yang berasal dari orang lain. Itu adalah menurut Kertajaya. Kemudian menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau tidaknya serta moral. Misalnya kejujuran seseorang, kemudian berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif yang dimiliki oleh orang tersebut. Oke. Selanjutnya adalah materi tentang nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu apa saja sih? Jadi ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama yaitu adalah religius, kemudian jujur, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu, semangat akan kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, persahabatan, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, dan tanggung jawab. Itu yang termasuk ada di dalam nilai-nilai pendidikan karakter. Oke. Selanjutnya, pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar pendidikan karakter itu dapat disampaikan dengan benar, yaitu karakter adalah ciri pikir dan perilaku yang menjadi ciri khas individu untuk hidup yang bekerja sama, kemudian di dalam lingkungan, masyarakat, negara, serta bangsa. Selanjutnya adalah bagaimana sih, mengapa kita harus memahami yang namanya pendidikan karakter. Oke, pendidikan karakter itu termasuk pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Jadi menurut Thomas Likuna, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter itu akan sia-sia atau tidak efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seseorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam persiapan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah untuk lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan hidup, termasuk tantangan untuk berhasil di dalam akademisnya. Ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur secara universal, yaitu kita bisa lihat di tabel berikut.
Yang pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua adalah kemandirian dan bertanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah atau diplomatis. Selanjutnya adalah hormat dan santun. Hormat dan santun di sini kita itu harus hormat kepada yang lebih tua, kita harus santun kepada yang lebih tua dan sesama kita. Kemudian dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau bekerja sama, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dari ke-9 pilar pendidikan karakter tadi, kapan sih seharusnya pendidikan karakter itu diajarkan? Nah, pendidikan karakter diajarkan mulai dari anak usia 5 tahun. Nah, di usia 5 tahun ini, di usia 5 tahun ini seorang anak atau disebut dengan golden age. Nah, di usia golden age ini, anak-anak cenderung lebih peka terhadap apa yang kita ajarkan, gitu. Jadi, namun sebagian keluarga, ya, pendidikan karakter ini harus ditanamkan dari dia atau kalian masih anak kecil, masih usia 5 tahun atau golden age. Dimana tidak hanya di sekolah, jadi pendidikan karakter ini bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya di rumah. Pertama kali pendidikan karakter ini diberikan oleh orang tua kepada kalian itu di lingkungan rumah, gitu. Jadi orang tua, ya, orang tua itu selalu mengajarkan karakter kepada anaknya, bagaimana dia harus bersikap kepada orang yang lebih tua, kepada temannya, kepada lingkungan sekitar, dan kepada agamanya, kepada Tuhannya juga. Jadi pendidikan karakter itu selain diberikan di keluarga, pendidikan karakter bisa kalian berikan atau kalian aplikasikan di lingkungan kalian berada. Di sekolah bagaimana? Apakah pendidikan karakter itu tidak diajarkan? Nah, pendidikan karakter itu juga diajarkan di lingkungan sekolah. Selain di lingkungan rumah, pendidikan karakter juga pasti diajarkan di sekolah. Bagaimana kamu bersikap terhadap guru, bagaimana kamu bersikap terhadap lingkungannya. Contohnya saja, yang paling simpel, bagaimana sih sikapmu terhadap jika ada sebuah sampah kecil, apakah kamu hanya diam saja melihat biarlah sampah itu nanti ada yang urus? Pasti kalau seumpamanya anak yang memiliki karakter yang baik, dia tidak akan bersikap seperti itu. Dia akan pungut sampah itu, lalu dia akan masukkan ke tempat sampah. Oke. Di Indonesia, ya, di Indonesia pendidikan karakter itu diajarkan mulai dia masih taman kanak-kanak atau belum taman kanak-kanak pun sudah diajarkan. Di Indonesia, kemudian kita lihat di negara yang kita anggap maju, yaitu negara Jepang. Di negara Jepang itu anak yang sekolah atau usianya masih 5 tahun, di sana tidak diberikan ilmu tentang matematika, menghitung, membaca, itu tidak. Jadi di sana kenapa kita lihat negara Jepang itu orangnya ramah-ramah, kemudian orangnya santun dan sebagainya. Kalau seandainya kita lihat saja, sering kita lihat pada saat menyeberang jalan, ada orang tua menyeberang jalan. Mereka pasti menghentikan mobilnya, kemudian mempersilahkan penyeberang jalan itu menyeberang dahuluan. Itu yang terdapat di negara Jepang. Karena di negara Jepang itu yang saya katakan tadi, anak-anak usia TK itu tidak diajari kamu harus belajar membaca, kamu harus belajar
hitung-hitungan, kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa ini itu. Tidak. Jadi di Jepang itu anak sekolah TK itu diajarkan yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sangat penting di negara sana. Kita mengadopsi dari negara Jepang. Seperti itu. Kemudian kenapa sih, maksudnya kenapa sih dampaknya kita belajar tentang pendidikan karakter? Cukup banyak sekali dampak yang diberikan atau hasil dari kita belajar tentang pendidikan karakter. Kita contohkan saja tadi di awal, seandainya kamu mendobrak-dobrak tetanggamu yang menyetel musik keras-keras dengan tidak sopan. Pak, malam-malam ini sudah jam berapa, Pak? Musik masih dikeras-kerasin. Orang tersebut akan balik memarahin kamu. Nah, kalau seandainya kalian dengan sopan memberikan teguran kepada tetangga kalian, Pak, mohon maaf, ini sudah jam berapa ya, musiknya tolong dikecilin. Nah, bahkan tetangga kalian itu akan berbalik sopan terhadap kalian. Oh iya, terima kasih telah memperingatkan saya. Itu adalah contoh di lingkungan rumah. Bagaimana di lingkungan sekolah? Ya seperti tadi, pada saat kalian melihat sampah di lingkungan sekolah kalian, atau sering kita lihat di kantin sekolah. Nah, di kantin sekolah itu salah satu contohnya itu sering sekali saya melihat anak-anak setelah makan bungkusnya itu dibuang. Dibuangnya di mana? Bukan di tempat sampah, tapi di atas meja, di lantai kantin dan sebagainya. Ngeri nggak kalian kalau seumpamanya makan di kantin dengan keadaan seperti itu? Pasti tidak enak. Pasti merasa jijik. Kalau seandainya seseorang tersebut atau kalian memiliki nilai karakter, pendidikan karakter yang sudah ditanamkan orang tua, guru, kalian akan memungut sampah tersebut. Meskipun kadang orang lain sok bersih, sok rajin gitu, nggak usah dipikir. Jadi kalian harus pungut sampah itu, ya. Kalian pungut sampah itu. Ah bu, itu loh bukan sampah saya. Kadang anak berkata seperti itu, bukan sampah saya. Ah bu, sudah ada petugasnya. Ah bu, saya bayar sekolah di sini. Jangan seperti itu. Jadi lingkungan sekolah kalian itu adalah milik kalian. Apabila lingkungan sekolah itu menyenangkan, pasti kalian akan senang belajar di situ. Oke. Selanjutnya, dampak terhadap diri kita sendiri. Dampak kita memiliki yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter untuk dampaknya pada diri kita sendiri itu sangat besar sekali. Kita bisa dihargai oleh orang, kemudian kita bisa diberikan tanggung jawab oleh seseorang, kita bisa banyak sekali, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita menghargai seseorang, kita bahkan akan dihargai seseorang tersebut seperti itu. Jadi itu adalah dampak yang sangat besar kalau kita memiliki yang namanya pendidikan karakter, memiliki karakter di dalam tubuh kita. Karakter seseorang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Bagaimana kamu sekolah di sini itu akan membentuk karaktermu menjadi karakter yang lebih baik. Tapi dengan satu kuncinya, yaitu kamu harus bisa berubah juga dengan karaktermu yang lebih baik juga. Setelah kalian mengetahui atau mempelajari materi tentang pendidikan karakter yang sudah saya berikan di awal tadi, kalian harus mengerjakan 3 pertanyaan yang akan saya bacakan dan akan dikumpulkan di Google Form nantinya. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama adalah, apa
pengertian pendidikan karakter menurut kalian? Oke. Yang kedua, kapan sih pendidikan karakter itu mulai diajarkan? Kemudian, soal yang ketiga, berikan contoh peristiwa di lingkunganmu. Boleh kalian memberikan contoh di lingkungan sekolah, masyarakat, atau keluarga yang kalian pernah alami, dan bagaimana sikap dari pendidikan karakter yang sudah kalian dapatkan tadi yang harus kalian ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Paham ya? Jadi soalnya yang ketiga itu kalian boleh milih, tidak semuanya. Lingkungan boleh kalian itu lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat, atau lingkungan keluarga. Boleh satu saja. Oke, demikian perjumpaan kita. Kita akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.